Di Kekaisaran Revlon, tepatnya Istana Sugenza, pemimpin Kaisar Timur sedang duduk di ruang kerja. Nama kaisar itu adalah Domitianus Revlon Vantiafable. Tak lama seorang pria melaporkan pada raja. Pria itu bilang sekelompok besar monster tanpa cincin pengendali mengamuk di benteng kayu barat yang menahan mereka. Mereka turun ke kota seperti longsoran salju yang mengakibatkan banyak memakan korban. Tepat sebelum amukan monster berlangsung, hidra besar Fumba yang ditangkap sebelumnya keluar dari benteng dan menyerang kastil. Dan kini pun sekarang sudah lenyap. Pria memberitahu kaisar bahwa Fumba belum pernah terlihat sejak itu, dan rumor menunjukkan bahwa ini mungkin merupakan tindakan pemberontakan di pihak Fumba. Pria yang memberi laporan itu adalah Velmos du Lizet. Raja kesal dengan berita dari Velmos. Raja bilang Fumba hanyalah seorang pemabuk dan perempuan. Raja bertanya apa yang Fumba dapatkan dengan berdiri melawannya. Velmos menggelengkan kepala. Velmos juga melaporkan bahwa monster Hydra dibunuh oleh iblis. Iblis itu diselimuti oleh api. Raja meninju meja. Raja kesal Hydra telah dibunuh iblis. Raja telah memasang cincin pengendali spesial pada Hydra. Itu pun Fumba yang bisa mengendalikan. Velmos juga bilang bahwa gereja Hill telah hancur. Gereja menuntut uang untuk membangun gereja. Mereka kecewa dengan iblis yang membakar gereja. Raja senang gereja telah dihancurkan. Raja bertanya apa yang terjadi dengan monster lainnya. Velmos bilang setelah monster Hydra mati, tentara yang masih hidup pergi ke beberapa penduduk setempat. Entah bagaimana mereka berhasil menekan monster yang berkeliaran di kota. Velmos bilang masalahnya hanya menunggu bagaimana rakyat mengekspresikan kemarahan atas situasi itu. Raja bilang akan memanfaatkan situasi ini dengan memprovokasi rakyat untuk tidak lagi percaya dengan gereja Hill. Orang berdosa telah hancurkan gerejanya sendiri. Jadi, raja ingin rakyat membenci gereja. Velmos bilang jika raja melakukan itu, gereja akan melawan rencana apapun untuk memegang kendali. Raja Domitianus mendengus dan bersandar di kursinya. Raja bilang ini adalah kesempatan besar untuk menyingkirkan gereja di kerajaannya. Raja kesal dengan gereja. Gereja hanya meminta uang di bawah meja dalam bentuk sedekah, sambil memberitakan basa-basi cinta dan kebebasan yang dangkal. Raja bilang para pejabat gereja mungkin berpikir ini akan menjadi kesempatan besar untuk mengisi pundi-pundi mereka. Tetapi pada saat mereka menyadari tidak ada uang yang akan datang, itu sudah terlambat. Velmos bilang akan melaksanakan segala perintah raja. Raja menyuruh Velmos untuk menemukan Fumba. Jika Fumba mati, maka raja tidak bisa mengendalikan monster besar. Tapi setidaknya raja bisa menghidupkan batalion besar. Di ibu kota Vitor Farley, tepatnya di istana kerajaan Diombor, Kaisar Golba Revlon Selziofev duduk di atas tahta. Raja marah setelah mendengar laporan dari pelayannya. Pelayannya bernama Salwis du Os. Salwis bilang bahwa Tiseng diserang oleh musuh di timur. Mereka menyerang dengan sekelompok monster dan manusia. Para senator yang berkumpul di ruangan menjadi panik. Para senator bilang Tiseng pada dasarnya terputus dari dunia oleh hutan lebat yang mengelilingi pegunungan Siana. Para senator ingin tahu dari mana serangan itu berasal. Padahal rute yang berjalan di sepanjang Fabian Marsh nyaris tidak cukup besar untuk berakomodasi pedagang. Apalagi pasukan dan dalam waktu yang singkat. Para senator bertanya-tanya bagaimana mereka menyembunyikan gerakan mereka di hutan lebat yang mengelilingi pegunungan Siana. Para senator lain bilang bahwa Tiseng kekurangan tenaga. Jadi bisa saja mereka dengan sangat mudah untuk dikalahkan tanpa tahu apa yang sedang terjadi.
Solwis menoleh ke raja. Solwis khawatir dengan raja. Solwis bilang walaupun Timur telah menyerang mereka, raja tidak bisa memindahkan pasukan dari tentara ke Kekaisaran Selatan karena mereka menjaga perbatasan dengan kerajaan The Friend. Untuk memperburuk keadaan, Tiseng dikelilingi oleh hutan di 3 sisi, memungkinkan musuh untuk menggali. Raja bahkan tidak memiliki cukup pasukan yang ditempatkan di barat laut untuk melakukan operasi penyelamatan. Raja Golba bertanya-tanya apa monster dekat Bestria tipuan atau bagaimana mereka benar-benar berencana untuk memotong pasukan di selatan dan pindah di pelabuhan Bulgo. Tapi dari mana mereka datang? Seperti kata senator, sulit dipercaya mereka melewati Fabian Mars. Apalagi raja sudah menanam batu rune di perbatasan untuk menarik monster dan menutup road. Raja bertanya apakah mereka menggunakan monster tersebut. Alwis bilang itu kemungkinan. Mungkin juga pasukan timur melewati hutan di dasar pegunungan Siana. Meskipun Alwis belum punya kesempatan untuk mengkonfirmasi, namun jika itu masalahnya, maka mereka pasti memiliki bantuan. Alwis ingin segera memberitahu kota Hardball karena kota itu perbatasan dengan hutan timur. Raja semakin sangat kesal. Raja melempar tongkatnya ke bawah. Para senator yang awalnya sangat berisik, mereka menjadi diam. Raja Golba berdiri dan bilang bahwa dia tidak bisa meninggalkan timur tanpa pengawasannya, atau hanya memberi mereka pelabuhan Bulgo. Raja tidak ingin tanah kekaisaran direbut. Raja akan mengirim Letnan Jenderal Killing dari tentara Kekaisaran Selatan kembali ke Hardball untuk merebut kembali Tiseng. Raja ingin prajurit Hardball mulai membuat persiapan sebelum kedatangan Jenderal Killing. Raja akan menugaskan Letnan Jenderal Min Zaya dari tentara Kekaisaran Utara dengan menundukkan monster di Westeria dan kota perbatasan Februari. Raja juga akan menyewa tentara bayaran dari kerajaan Suwin untuk menekan Keris di sisi lain teluk. Raja ingin para senator mengirim pesanan ke tentara Kekaisaran Barat untuk menambah arloji di perbatasan barat mereka dan memastikan Asbania tidak bergerak. Setelah pidato Raja Golba, para senator pun pergi. Selama para senator pergi, Raja Golba menyuruh Alwis untuk mengatakan pada Jenderal Killing bahwa Raja ingin Jenderal Killing menangkap prajurit monster. Raja ingin mendapatkan informasi. Alwis ragu jika Gereja Hill terlalu senang dengan gagasan pekerjakan monster. Hill hampir selalu mendatangi Alwis untuk menyatakan keluhan mereka. Raja kembali duduk di singgasana. Raja bilang, kemurnian atau kotor tidak ada yang penting jika untuk melindungi kekaisaran. Raja bilang, lagi pula pendeta yang menyebalkan itu adalah suap. Raja menyuruh Alwis untuk melemparkan uang ke mereka dan suruh mereka untuk pergi. Alwis menunduk pada raja. Sekarang Ars, Aryane, dan Chiome berada di desa Lalatoya, tepatnya luar rumah tetua desa. Ars seperti biasa berlatih sama Glennis, ibu Aryane. Awalnya Ars sama Glennis yang berlatih. Tak lama dilanjutkan sama Aryane dan juga Chiome. Setelah selesai berlatih, Glennis memasak untuk mereka. Ponta berlari-lari sekeliling rumah. Aryane membelai kepala Ponta. Ponta senang bahwa bisa sarapan. Di lantai 2, rumah tetua desa, Ars dan partinya makan bersama. Ars memakai kimono khas Lalatoya. Tentunya Ars tidak pakai penutup wajah. Saat Ars makan, Chiome menatap Ars. Chiome bilang Ars seperti mayat hidup. Chiome agak aneh melihat Ars makan seperti orang normal. Aryane membela Ars. Aryane bilang bahwa Ars memang seperti mayat hidup. Akan tetapi, Ars tidak mencemari kematian.
seperti mayat hidup lainnya. Aryani lanjut menepuk kepala Ponta. Chiome mengendus tubuh Ars. Chiome bilang orang gunung tidak bisa melihat kontaminasi kematian seperti ras F lainnya. Menurut Chiome, Aryani memang benar. Ars tidak memiliki bau busuk seperti mayat hidup. Aryani menetap Ars. Tak lama, Aryani berbalik menetap Chiome. Aryani bilang Chiome tidak akan menemukan mayat hidup meminta mandi untuk membersihkan keringat selesai latihan. Tak lama, Glenis datang ke meja. Glenis menyerahkan selembar kertas pada Aryani. Glenis jelasin peta ini akan memberi gambaran umum tentang rute melalui gua menuju Lorkrone. Glenis jelasin tentang mahkota dewa. Mahkota dewa adalah lokasi pohon misterius. Di dekat tempat itu ada dewa naga. Disebut juga naga paling kuat. Selama bergenerasi-generasi, segala macam roh datang untuk menghuni pohon. Karena sihir dewa naga menanamkannya dengan kekuatan mistis. Tanah di dekat Lorkrone diketahui memiliki efek sangat aneh. Dan menurut Dylan, tetua desa Lalatoya dan ayah Aryani, tanah itu mengandung mata air yang bisa menyembuhkan kutukan apapun. Peta yang dipegang Aryani di tangannya menandai rute mata air. Tentunya perjalanan mereka ke sana untuk menyelamatkan F yang ditangkap. Ars dan partinya akan berangkat ke Lorkrone besok pagi. Aryani senang dia bisa kembali melewati gua. Aryani tak menyangka ada jalan pintas ke sisi lain gunung. Ars tanya ke Aryani. Aryani bilang adiknya pernah membawanya beberapa kali ke gua. Sejak itu Aryani masih sebagai prajurit dalam pelatihan di desa. Tujuan Aryani datang ke gua untuk ngumpulin batu ron. Batu ron difungsikan untuk memberi kekuatan pada benda-benda ajaib. Aryani menetap Ars. Aryani bilang jika Ars ingin terus menggunakan pemandian Aryani, Aryani menyuruh Ars untuk mengambil beberapa batu run saat di gua. Ars bilang akan membayarnya. Tak lama Glenis menepuk tangan. Glenis menyarankan untuk pergi ke ruang bawah tanah. Di bawah tanah, Ars dan partinya dapat memilih apapun yang dibutuhkan untuk perjalanan besok. Ars dan partinya pergi ke bawah tanah. Ars dan partinya mencari barang yang diperlukan untuk melalui gua. Ars menemukan tas berisi koin emas. Aryani jelasin itu bagian dari uang yang Ars curi di tanah bangsawan. Ayah Aryani menyimpan uang itu supaya bisa dimanfaatkan Ars saat dia butuh. Ars bilang dia akan menggunakan uang itu untuk membayar bahan bakar bak mandi. Aryani tampak kesal. Aryani tidak mengerti mengapa Ars terobsesi dengan bak mandi. Aryani bilang dengan kekuatan Ars sekarang, Ars bisa mendapatkan banyak batu run dengan mengalahkan monster. Aryani bingung kenapa Ars tidak tertarik hal lain dalam menggunakan uang. Mereka terus mengobrol. Persiapan pun sudah selesai. Paginya, parti Ars memulai perjalanan. Ars dan parti melewati hutan. Tepat sebelum tengah hari, parti Ars tiba di titik di mana Sungai Lidl dan Librow. Sungai itu bercabang. Ars menggunakan teleportasi untuk menyeberang. Parti Ars berhenti sejenak untuk melihat pemandangan di sekitar. Parti Ars melanjutkan perjalanan. Ketika malam tiba, parti Ars beristirahat di pos yang ada di hutan. Pos itu dibuat oleh para F dalam berburu monster atau tugas lainnya. Chiome kagum setelah melihat struktur bangunan tinggi. Chiome memuji ras F. Aryani bangga dengan pujian Chiome, akan tetapi Aryani juga sangat kesal. Aryani bilang bahwa di tempat itu ada desa-desa kecil ras F. Pos-pos itu dibuat untuk tentara lokal. Namun ketika manusia menumbuhkan perdagangan budak mereka, para F harus meninggalkan desa.
Party Ars berkemah di atas geladak pos. Ars berpikir akan menggambar lokasi pos. Ars ingin berteleport ke desa untuk menginap, setelah itu bakal kembali ke pos. Ariane bilang bakal berisiko jika Ars berteleport di desa. Ariane jelasin pos-pos lain di hutan kebanyakan sama, jadi Ars dan Party memutuskan berkemah. Party Ars makan malam. Setelah makan malam, mereka pun tidur. Tentunya mereka bergiliran dalam penjagaan. Pagi hari, setelah dimakan, Party Ars melanjutkan perjalanan menuju keajaiban naga. Tengah hari, Party Ars keluar dari hutan. Di depan mereka terdapat ngarai yang tinggi. Itu perbatasan pegunungan Foryo di barat dan pegunungan Karyu di barat. Karena ngarai terlalu tinggi, Party Ars berkeliling ngarai. Sampailah mereka kembali di pos F kedua. Party Ars bermalam di pos F. Besoknya mereka sampai di pintu goa. Party masuk ke dalam. Ariane memimpin di depan. Ariane menggunakan lampu kristal untuk menerangi goa. Ariane bilang untuk hati-hati. Semua jenis monster ada di dalam goa. Tak lama berjalan ke dalam goa, Party Ars diserang segerombolan kelelawar. Tapi Party Ars membunuh kelelawar dengan sangat mudah. Chiome ingin makan kelelawar. Ars menatap Ariane. Ariane bilang lebih baik melanjutkan perjalanan. Ketika melanjutkan ke dalam goa, Party Ars diserang berbagai monster. Party Ars bahkan diserang monster cacing besar. Party Ars sedikit kewalahan melawan cacing besar. Ars menghujani sihir bumi yang membuat tanah di bawah cacing menusuk tubuh cacing. Ariane melihat Ars. Ariane melarang Ars untuk tak pakai sihir bumi di goa karena lantai goa sangat rapuh. Tak lama goa ambruk. Party Ars jatuh ke dalam lubang. Ariane memarahi Ars. Ars bilang bahwa dia menyesal. Party Ars melanjutkan ke dalam goa. Tak lama mereka sampai di ruangan yang cukup luas. Di ruangan itu terdapat danau. Danau itu bercahaya. Ars melihat ada kapal berlabuh di danau tersebut. Tepatnya tidak jauh dari tempat Party Ars berada. Ars dan Chiome mengobrol. Chiome heran kenapa manusia membuat dermaga di bawah tanah. Bahkan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Ariane sibuk memungut kristal. Ariane senang karena banyak batu rune ada di goa. Ariane ingin bilang ke ayahnya agar ayahnya bisa mengumpulkan kristal untuk membentuk pasukan. Chiome dan Ars masih memperhatikan kapal. Party Ars memutuskan untuk menuju kapal. Party Ars tiba di dek kapal. Ars melihat ada 2 pintu di dek kapal. Party Ars masuk ke dalamnya. Ars kaget saat melihat ada 6 meriam di dalam. Ariane juga terkejut. Ariane bilang itu meriam mana. Chiome menatap Ariane karena ingin tahu. Ariane dan Party mengobrol. Ariane bilang meriam adalah sejenis senjata magis yang mampu menembak bola logam besar menggunakan kekuatan mana. Hanya F di hutan Great Kanada dan kerajaan Great Fortnite di benua selatan yang memiliki akses ke meriam. Ariane tidak pernah mendengar manusia memilikinya. Akan tetapi, ini tidak sama dengan milik para peri. Tak lama, mereka mengobrol. Party Ars diserang segerombolan mayat hidup. Party Ars bertarung melawan mayat hidup. Tak lama, datang monster manusia laba-laba. Ariane dan Chiome kaget. Monster itu tak seperti mayat hidup lainnya. Monster manusia laba-laba melompat ke arah Party Ars. Ariane dan Chiome menghindar ke belakang. Ars menarik perisai dari punggung dan memblokir pedang besar monster. Ars mengambil pedang. Ars menebaskannya ke monster laba-laba. Laba-laba memblokir dengan perisai. Ars terkejut, monster laba-laba dapat memblokir pedangnya.
Ariane meluncurkan sihir api, namun laba-laba dengan mudah memblokir serangan Ariane. Ariane tak menyangka monster itu punya tameng mistos. Oh ya, monster laba-laba yang menyerang party Ars bersenjata lengkap, bahkan memakai baju perang. Monster itu bersiap-siap menyerang Ariane. Ars meluncurkan serangan api ke monster laba-laba. Api menghantam di dek kapal dan mengenai kerangka lainnya. Ars mendekat ke monster laba-laba, akan tetapi perisai monster masih bisa menahan sihir dari Ars. Tak lama, kapal terbakar disebabkan sihir api yang Ars luncurkan pada monster. Chiome menyuruh Ars dan Ariane untuk pergi dari kapal. Ariane menetap Ars. Ars mengangguk dan menyuruh Ariane untuk ikut dengan Chiome. Sedangkan Ars berhadapan dengan monster laba-laba manusia. Monster laba-laba meraung dengan keras. Kedua kepala laba-laba berbicara. Monster itu bilang akan membunuh semua para penengah. Monster itu mengacungkan pedangnya. Ariane dan Chiome sekarang aman di tanah yang kokoh. Ariane dan Chiome berhadapan dengan para kerangka lainnya. Dengan itu, Ars akan lebih leluasa dalam bertarung sendirian. Ars mengayunkan pedang guntur suci Kadabol. Pedang Ars memancarkan listrik di sekelilingnya. Itu menghantam banyak kerangka di depan Ars. Tiang yang terkena serangan Ars roboh menghantam kapal. Monster laba-laba meraung. Monster laba-laba menerjang maju. Monster mengayunkan pedang dari bawah ke arah Ars. Tapi Ars mengayunkan pedang tepat ke salah satu kepala monster laba-laba, membuat kepala laba-laba terputus. Tidak hanya itu, Ars meluncurkan serangan lagi. Ars mengayunkan pedang petir ke arah tubuh monster laba-laba. Meski monster laba-laba menahan dengan perisai tidak mampu menahan serangan kuat Ars. Pedang guntur Ars melewati perisai monster laba-laba. Tubuh monster laba-laba terbelah jadi dua. Monster laba-laba menjerit kesakitan. Tubuh monster laba-laba menggelegak dan terpisah. Tak lama, Ars mengambil beberapa langkah mundur ketika ledakan besar mengguncang kapal. Api besar meletus di depan Ars, dan Ars mendengar ledakan sekunder juga meledak. Rupanya semacam bahan yang mudah terbakar di bawah dek terbakar. Kapal tidak akan bertahan lama. Ars menggunakan langkah dimensi untuk berteleportasi kembali ke dermaga. Serentetan ledakan berlanjut di belakang Ars. Ars terkena ledakan dengan panas ketika Ars berjalan ke pantai. Ars yang sudah berada di tanah melihat kapal yang terbakar perlahan-lahan tenggelam ke dalam air. Ars segera mencari Chiome dan Ariane. Ars melihat Ariane dan Chiome lagi bertarung sama monster laba-laba manusia lainnya. Masing-masing tangan laba-laba memegang kapak besar. Tapi monster ini tidak pakai tameng seperti monster laba-laba sebelumnya. Ariane meluncurkan sihir api ke monster laba-laba, menyebabkan monster itu mundur perlahan. Chiome mengambil keuntungan dari titik buta. Chiome terbang dari belakang, mengayunkan belati yang terbungkus air. Dia memotong satu kaki monster laba-laba. Monster laba-laba menjerit kesakitan. Ariane mengambil manfaat dari mengalih perhatiannya untuk memotong kedua kepala monster laba-laba dengan bilah yang diselimuti api. Kekuatan itu langsung terkuras dari tubuh laba-laba laki-laki itu, dan itu merosot ke tanah. Tubuhnya mulai melemah dan meleleh. Para kerangka menjadi kacau. Mereka menyerang secara acak. Ars menebas gerombolan kerangka. Ars memanggil Ariane dan Chiome. Ars dan Ariane mengobrol. Ars senang melihat Ariane dan Chiome tetap aman. Ars tidak menyangka monster manusia laba-laba ada dua. Ariane bilang setelah dia meninggalkan kapal, para kerangka datang melalui air terjun. Chiome menatap ke arah tubuh laba-laba yang sudah meleleh. Chiome bilang, kaki laba-laba itu sangat keras. Jika memakai pisau biasa maka akan sulit memotongnya. Ars berpikir monster laba-laba dan kerangka ada yang mengendalikan. Para kerangka yang menyerang tidak pakai senjata, mereka memakai keranjang di punggung mereka.
Kerangka itu ternyata mengumpulkan banyak batu rune. Aryane dan Chiyome terus mengobrol. Chiyome bertanya-tanya untuk apa para kerangka mengumpulkan batu rune. Aryane bilang batu rune memiliki banyak kegunaan untuk para elf, sedangkan para manusia belum bisa mengembangkan kekuatan batu rune dengan aman. Aryane berpikir mereka menggunakan burst spress selama pemberontakan Hofan. Ars bilang tak mungkin menemukan jawabannya sekarang. Jadi, untuk sekarang Ars mengajak Aryane dan Chiyome untuk mencari jalan keluar. Aryane dan Chiyome mengangguk. Chiyome menyarankan untuk beristirahat di dekat danau terlebih dahulu. Jadi, sekarang Ars, Chiyome, dan Aryane memutuskan menginap.